apa tekanan yang dirasakan oleh Rismond. Bicara Rismond itu ya bawaannya emosi dan selalu ya merasa benar sendiri, selalu memposisikan orang lain tidak benar, tidak selevel, bahkan seringkali ya mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk kita katakan. Kata-kata itu adalah kata-kata yang wajar, kata-kata yang pantas, dan merupakan bagian dari kata-kata yang memang itu adalah cerminan dari seseorang atau sekelompok orang. Itu adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang istimewa karena punya ya pengalaman pendidikan di level apapun, khususnya derajat S2 dan S3. Jadi kesantunan dalam berkata-kata dan mengeluarkan pernyataan itu adalah keutamaan, dan itu adalah bagian dari proses pengalaman pendidikan yang harusnya membedakan seseorang itu dengan orang yang tidak berpendidikan. Nah, pertanyaan yang masih belum bisa dijawab adalah, teman-teman, apa tekanan yang dirasakan oleh Rismond ya ketika pilihan restoratif justice dan hingga akhirnya ya meminta maaf kepada Pak Jokowi dan keluarga besar Pak Jokowi yang telah ya tersakiti ya, dan ia katakan tadi secara gentleman, secara ikhlas, terbuka, objektif mengakui bahwa ia salah, ia keliru dalam menggunakan metodologi dalam penelitian yang ia lakukan. Nah, saya punya imajinasi, teman-teman, dan ketika saya coba membuat jahitan atas beberapa postingan video, misalnya pernyataan Kombes Iman Imanuddin sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, bahwa benar ya Rismond sudah mengajukan RJ 1 minggu yang lalu, bahkan suratnya itu sudah terdata ya sejak Januari ya menjelang pertemuan di antara Pak Jokowi dengan Damai Hari Lubis dan Egy Sujana. Jadi bayangkan saja, baru ya Roy dan Tifa serta Refli Harun tahu bahwa informasi ini dibuka oleh Michael Sinaga di podcast Sentana TV, dan ini mengagetkan semuanya. Dan ini sekaligus, teman-teman, memberikan pesan kepada kita bahwa Rismond mulai ya apa yang disebut oleh Kombes Iman Imanuddin itu sebagai kesadaran pribadi ya untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang ia rasa itu ya mulai dilihat sebagai celah hukum untuk ia ya mengajukan restoratif justice dan kemudian minta polisi memfasilitasi hingga akhirnya ada pernyataan yang Anda dan kita semua dengar tadi. Nah, apa yang menarik, teman-teman, dari tekanan yang mungkin juga itu menggelayut dalam pikiran seorang Rismond dan juga mungkin inner circle atau lingkaran dalam dari Rismond. Nah, saya punya imajinasi karena seringkali Andi Aswan atau juga Bang Bill itu memberi informasi kepada kita ya bahwa bertemu Rismond, dan Rismond tidak lagi seperti dulu galak, dia sangat ramah dan menyapa gitu ya. Siapapun yang Anda tahu itu adalah lawan-lawan dari Rismond yang selalu ia posisikan tidak lulus SD lah, tidak berpendidikan lah, dan seterusnya. Nah, bolak-baliknya Rismond ke ya Polda Metro Jaya selain mengajukan RJ ini, tetapi ini juga memberi pesan ada kemungkinan dan patut diduga bahwa para penyidik itu memang khusus memanggil Rismond untuk menunjukkan ijazah asli milik Pak Jokowi, sehingga Rismond ya mendapatkan peluang untuk melihat ini loh ijazah aslinya. Dan saya yakin bahwa kalau itu terjadi, maka Rismond punya ya kesempatan yang jauh lebih banyak, punya waktu yang lebih banyak, diberi akses itu oleh para penyidik, dan kemudian ia melihat semua yang dipertanyakan oleh RRT ya selama ini dan selalu dipakai sebagai cara untuk ya mendowngrade Pak Jokowi,
ya melemahkan eh, kredibilitas Pak Jokowi, menghancurkan kredibilitas Pak Jokowi. Ini teman-teman yang kemudian menjadi bagian yang akhirnya membuat kita tahu bahwa Rismond akhirnya berubah ya 180 derajat karena ia melihat langsung barang itu karena diberi akses oleh para penyidik. Sehingga dalam kesimpulan Rismond bahwa apa yang dipolemikkan selama ini terkait dengan emboss, watermark, kemudian terkait dengan lintasan garis merah itu terbantahkan dan secara ya terbuka, ikhlas, kemudian gentleman ya ia menyatakan permohonan maaf kepada Pak Jokowi.